Indonesia saat ini menghadapi fenomena yang jarang dibicarakan secara serius, tetapi dampaknya sangat besar terhadap sistem kesehatan nasional. Setiap tahun diperkirakan sekitar 1 sampai 2 juta warga Indonesia berobat ke luar negeri, terutama ke Malaysia dan Singapura. Akibatnya sekitar 180 triliun devisa negara keluar setiap tahun untuk membiayai layanan kesehatan di negara lain. Angka ini bukan angka yang kecil. Jika kita bandingkan dengan sistem pembiayaan kesehatan nasional, pada tahun 2024 pendapatan iuran BPJS Kesehatan sekitar 165 triliun rupiah. Artinya secara sederhana dapat dikatakan uang yang dibelanjakan masyarakat Indonesia untuk berobat ke luar negeri hampir setara dengan seluruh iuran BPJS Kesehatan nasional dalam 1 tahun. Fenomena ini telah kita kenal bersama sebagai fenomena wisata medis atau hospital tourism. Namun sayangnya, bukan mereka yang datang berobat ke tempat kita, tetapi kita yang pergi ke negara tetangga. Dalam konteks Indonesia, mayoritas pasien yang pergi berobat ke luar negeri berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas atau mereka yang mampu membiayai secara mandiri atau dengan asuransi swasta lainnya. Mereka umumnya berasal dari beberapa kota besar di Indonesia dan tujuan paling populer mereka adalah negara Malaysia yang paling dekat dengan kita, dengan kota tujuan adalah Penang dan Kuala Lumpur. Bahkan dalam beberapa laporan industri kesehatan dari Malaysia resmi, pasien Indonesia merupakan sumber pasien internasional terbesar bagi rumah sakit di sana. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat penting, mengapa masyarakat Indonesia memilih untuk berobat ke luar negeri, tidak memilih untuk berobat di negara sendiri? Berdasarkan berbagai penelitian tentang medical tourism di Indonesia, ada beberapa faktor utama yang mendorong pasien untuk berobat ke luar negeri. Yang pertama, kepercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Sebagian pasien merasa diagnosis di luar negeri lebih pasti. Ditambah lagi komunikasi dokter yang dianggap lebih jelas dan keputusan medis yang lebih transparan. Yang kedua adalah pengalaman pelayanan pasien yang memberikan rasa kepuasan tersendiri dari awal sampai pasien kembali ke rumah, yang kita kenal di Indonesia sebagai pasien experience. Rumah sakit Malaysia dan Singapura dikenal memberikan layanan yang sangat terstruktur, mulai dari proses pendaftaran, konsultasi dokter, hingga koordinasi tindakan medis secara utuh dan memberikan informasi secara jelas tanpa ada yang disembunyikan. Pasien merasa prosesnya lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih bisa dipercaya. Ketiga, banyak pasien percaya bahwa teknologi medis di luar negeri lebih maju. Apakah demikian? Apakah alat dan teknologi di Indonesia tidak setara dengan itu? Salah. Dalam banyak kasus, semua alat yang digunakan di Malaysia dan Singapura sudah tersedia di Indonesia. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Berarti di sini dapat kita katakan yang menjadi pembeda antara pelayanan kita dan mereka adalah pengalaman dan kepercayaan pasien terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki pasar layanan kesehatan domestik yang sangat besar. Tapi sebagian dari pasar tersebut justru dibelanjakan di luar negeri. Fenomena ini menciptakan sebuah paradoks dalam sistem kesehatan Indonesia. Di satu sisi, rumah sakit di Indonesia menghadapi tekanan besar dari sistem pembiayaan jaminan kesehatan nasional. Pasien BPJS jumlahnya sangat besar, tetapi tarif layanan relatif terbatas, sehingga rumah sakit harus sangat efisien dalam manajemen operasional. Namun di sisi lain, ada pasar layanan kesehatan bernilai sangat besar dan fantastis, yaitu pasien yang mampu membayar secara mandiri atau melalui asuransi swasta. Ini nilainya tidak sedikit, mencapai 180 triliun rupiah setiap tahun. Sayangnya, sebagian besar pasar ini justru dinikmati oleh rumah sakit di luar negeri. Dengan kata lain, Indonesia tidak kekurangan pasien. Indonesia juga tidak kekurangan pembiayaan kesehatan. Yang terjadi adalah ketidakseimbangan kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan yang ada
di Indonesia. Jadi sebagai praktisi manajemen kesehatan, kenapa kita tidak melihat dari sisi yang berbeda? Jika fenomena ini dilihat dari sudut pandang strategis, sebenarnya terdapat peluang yang sangat besar bagi rumah sakit di Indonesia. Misalnya jika hanya 20% dari pasien yang berobat ke luar negeri dapat ditarik kembali ke Indonesia, maka potensi pasar yang tercipta mencapai sekitar 30 hingga 36 triliun per tahun. Inilah pasar yang sangat besar bagi rumah sakit yang ingin berkembang. Rumah sakit di Malaysia berhasil menarik pasien Indonesia bukan hanya karena teknologi medis, tapi karena mereka fokus pada beberapa hal. Pertama adalah pengalaman pasien yang sangat baik. Dan yang kedua, pelayanan yang cepat dan terkoordinasi dengan baik. Ketiga, pembangunan reputasi dan kepercayaan terhadap dokter dan rumah sakit yang begitu luar biasa. Dari mulut ke mulut, pasien yang berobat satu kali saja di sana akan membawa 5-10 pasien yang baru pada mereka menjadi marketing secara otomatis dengan pelayanan yang luar biasa. Fenomena hospital tourism seharusnya tidak hanya dilihat sebagai masalah, tetapi juga sebagai sinyal penting bagi transformasi sistem kesehatan yang ada di Indonesia. Angka 180 triliun menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia bersedia membayar mahal untuk layanan kesehatan yang mereka percayai. Jika rumah sakit Indonesia mampu membangun kembali kepercayaan tersebut, maka pasar yang sangat besar ini sebenarnya dapat kembali ke dalam negeri. Dan jika itu terjadi, bukan hanya rumah sakit yang akan berkembang, tetapi juga industri kesehatan nasional secara seluruh. Pada akhirnya, tantangan terbesar sistem kesehatan Indonesia bukan hanya soal teknologi atau jumlah rumah sakit yang ada. Tantangan utama adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan nasional.